Di balik dinding kamar mewah seorang wanita kaya yang kehilangan penglihatannya, air mata jatuh setiap malam. Dokter sudah menyerah, semua orang sudah pasrah. Tapi harapan justru datang dari sosok tak terduga. Seorang pria miskin, berpakaian lusuh, yang dianggap gila. Awalnya dihina, diusir, bahkan ditertawakan. Namun di tengah hujan deras malam itu, pria itu melakukan sesuatu yang tak masuk akal. Dan di saat semua telah kehilangan harapan, hal tak terduga benar-benar terjadi. Apa yang sebenarnya dilakukan pria itu? Dan siapa dia? Sebenarnya, langit sore itu menggantung kelabu di atas kota. Awan-awan menutup matahari, seolah ikut berduka atas sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di antara gedung-gedung tinggi yang berdiri angkuh, angin berembus pelan, menabrak jendela kaca besar sebuah apartemen mewah di lantai 24. Di dalam sana, seorang wanita muda duduk diam di kursi rotan menghadap jendela. Wajahnya cantik, tubuhnya tegap, tapi matanya kosong, gelap tanpa cahaya. Namanya Nadia Adisha, 27 tahun. Seorang direktur muda perusahaan kosmetik terkenal milik keluarganya. Hidupnya dulu nyaris sempurna. Kecantikan, kekayaan, karir yang melesat cepat, semua ada di genggamannya. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian. Disanjung, dikagumi, bahkan disegani. Tapi kini, semua itu seperti bayangan masa lalu yang sirna. Dunia yang dulu penuh warna, kini hanya hitam dan sunyi. "Non, ini obatnya." Suara lembut itu datang dari perawat pribadinya, sambil meletakkan gelas kecil berisi pil putih di meja. Nadia tidak menoleh. Ia hanya bergumam pelan, "Taruh saja. Aku tidak ingin apa-apa." Nada suaranya dingin, datar, seperti kehilangan makna untuk hidup. Sudah 2 minggu berlalu sejak hari itu, hari di mana mobil mewah yang ia kemudikan tergelincir di jalan basah. Mobil itu menabrak pembatas jalan, berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Ia selamat, tapi penglihatannya tidak. Dokter bilang, saraf matanya rusak permanen. Operasi mahal, obat terbaik, bahkan pengobatan luar negeri, semuanya tak mampu mengembalikan cahaya yang telah padam. Sejak itu, hidup Nadia hanyalah diam, tangis, dan penolakan. Ia menolak semua tamu, termasuk ayahnya sendiri, Pak Surya Dharmawangsa, pengusaha besar yang memiliki segalanya kecuali kedamaian. Setiap pagi, Pak Surya datang mengetuk pintu kamar putrinya. Dan setiap kali pula, jawaban yang sama terdengar. "Pergi, Ayah. Aku tidak ingin bicara dengan siapapun." Pak Surya hanya bisa berdiri di depan pintu, menahan air mata. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ayah selain melihat anaknya hancur, sementara ia tak bisa melakukan apapun. Malam-malam Nadia kini panjang dan sunyi. Kadang ia terbangun di tengah kegelapan, meraba wajahnya di depan cermin yang tak lagi bisa ia lihat. "Kenapa Tuhan mengambil mataku?" bisiknya pelan. "Apa salahku sampai harus hidup seperti ini?" Tangisnya pecah. Ia meraih vas bunga di meja dan melemparkannya. Suaranya pecah, menyisakan ketakutan bagi perawat yang berlari keluar kamar. Dulu Nadia dikenal sebagai wanita tangguh dan berkelas. Sekarang ia hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Rapuh, hancur, dan kehilangan arah. Teman-temannya menjauh. Tunangannya memilih pergi dengan alasan tak sanggup melihatnya menderita. Padahal yang sebenarnya, ia tak siap hidup bersama seorang wanita buta. Kenyataan itu menghancurkan Nadia sepenuhnya. Suatu sore, Pak Surya duduk termenung di ruang tamu, menatap ponselnya dengan mata lelah. Ia sudah mencoba segalanya, dokter, terapis, hingga pengobatan alternatif luar negeri. Semua nihil. Hingga suatu hari, seorang rekan lama menelepon dan berkata, "Coba hubungi anak muda ini, namanya Reno. Dia bukan tabib, bukan dokter. Tapi banyak yang merasa lebih baik setelah dia bantu." Awalnya, Pak Surya ragu. Ia bukan tipe orang yang percaya hal semacam itu. Tapi sebagai ayah, ia sudah kehabisan cara. Akhirnya, ia memutuskan memanggil pria itu datang. Sore berikutnya,
Bel apartemen berbunyi. Di depan pintu berdiri seorang pria muda berjaket lusuh, wajahnya sederhana tapi teduh. "Selamat sore, Pak. Saya Reno, yang Bapak hubungi kemarin," ucapnya sopan. Pak Surya menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, tampak tak yakin. "Kamu yakin bisa bantu anak saya?" Reno menunduk hormat. "Saya tidak menjanjikan apapun, Pak. Saya hanya berusaha membantu dengan niat baik. Kadang yang dibutuhkan bukan hanya obat, tapi juga ketenangan hati." Kata-kata itu membuat Pak Surya terdiam. Ia mengangguk pelan. "Baiklah. Aku tidak tahu apakah anakku mau menerimamu." Dia menolak semua orang. Reno tersenyum lembut. "Tak apa, Pak. Kadang yang keras bukan hatinya, tapi ujian hidupnya yang terlalu berat." Saat Reno masuk ke kamar, Nadia sedang duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk. Ia mendengar langkah kaki asing. "Siapa lagi sekarang?" katanya sinis. "Dokter tak berguna lainnya?" Pak Surya menjawab pelan, "Ini Reno, terapis pijat yang akan bantu kamu relaksasi." Nadia mendengus. "Pijat relaksasi? Ayah pikir aku stres? Aku buta, bukan pegal-pegal." Reno diam. Ia tidak tersinggung. Hanya berdiri dengan tangan terlipat dan suara tenang. "Saya tidak datang untuk membuat Nona melihat," katanya lembut. "Saya datang untuk membantu Nona menerima." Ruangan itu tiba-tiba hening. Kata-kata itu seperti menampar sekaligus menenangkan. Nadia terdiam. Ia tak tahu harus marah atau menangis. Akhirnya ia hanya berkata, "Lakukan saja apa yang kau mau, tapi jangan banyak bicara." Reno mengangguk sopan. Ia menyiapkan minyak pijat, lalu mulai bekerja perlahan di pundak Nadia yang kaku. Setiap sentuhan diiringi doa pelan, lirih tapi menenangkan. Awalnya, Nadia ingin menolak, tapi suara doa itu membuat dadanya hangat. Ada sesuatu di sana, ketulusan, keikhlasan yang lama tak ia rasakan. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, malam itu Nadia tertidur dengan tenang. Ketika Nadia terbangun, malam sudah tiba. Lampu kamar remang, udara terasa dingin, dan di meja kecil di samping tempat tidurnya tergeletak secari kertas. Tulisan tangan itu sederhana. "Terima kasih sudah mau saya bantu, Non. Ingatlah, gelap bukan akhir dari cahaya. Kadang hanya jeda, agar mata hati bisa terbuka." Perawatnya membacakan tulisan itu berulang kali, dengan suara pelan. Nadia mendengarkan, jemarinya gemetar di atas lembar kertas itu. Entah kenapa, tanpa ia sadari air matanya jatuh satu persatu. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa sedikit tenang. Dan ia tidak tahu, sore itu menjadi awal dari keajaiban yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sudah seminggu berlalu sejak Reno, pria muda yang disebut terapis pijat, pertama kali datang ke apartemen Nadia. Setiap sore, tepat pukul 4, langkahnya selalu terdengar di lorong panjang menuju kamar itu. Awalnya, Nadia pura-pura tidak peduli. Ia duduk di kursi, menunduk, seolah tertidur. Tapi diam-diam, ia menunggu. Ada sesuatu pada suara langkah itu, pelan, tidak tergesa, seperti membawa kedamaian. "Selamat sore, Non Nadia," sapa Reno lembut di hari ketiganya datang. Nadia hanya bergumam pelan, "Sore." Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan hangat. Tapi Reno tidak tersinggung. Ia tetap sopan, menyiapkan minyak hangat, lalu mulai memijat perlahan pundak Nadia yang kaku karena stres. "Non sering tegang di bagian sini," katanya sambil tersenyum. Nadia mendengus kecil. "Aku tegang karena hidupku berantakan, bukan karena ototku kaku." Reno hanya menunduk sambil tersenyum. "Kalau begitu, izinkan saya bantu, agar hidup Non tidak terasa terlalu berat." Kata-kata itu, sesederhana apapun, entah kenapa terasa menenangkan. Nadia terdiam. Ia tak terbiasa dengan kalimat seperti itu. Biasanya orang-orang di sekitarnya berbicara dengan basa-basi, kepentingan, atau jarak. Tapi Reno berbeda, ia bicara dengan ketulusan. Bukan demi uang,
tapi seperti demi sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Reno tidak hanya datang untuk memijat. Ia sering bercerita tentang hal-hal kecil yang ia temui dalam hidupnya. Tentang ibu tua di kampung yang tetap tersenyum meski miskin. Tentang anak kecil yang membagi uang jajannya untuk memberi makan seekor kucing kelaparan. Tentang seseorang yang kehilangan segalanya, tapi masih sanggup berterima kasih pada Tuhan. Kadang Tuhan menguji kita bukan untuk menghukum, ucap Reno suatu sore. Tapi untuk menyiapkan hati, agar bisa menampung keajaiban. Nadia tidak menjawab. Tapi kata-kata itu bergema di benaknya lama sekali. Setiap kali Reno berbicara, ada sesuatu di dalam dirinya yang bergerak. Seperti lapisan es yang perlahan mencair di dalam dada yang lama beku. Sore itu hujan turun deras. Aroma tanah basah menyeruak dari jendela yang sedikit terbuka. Nadia duduk di kursi dekat balkon, mendengarkan irama hujan yang menenangkan. Tak lama, suara langkah Reno terdengar lagi, kali ini berbeda. Ada bunyi sandal basah, pakaian yang meneteskan air. Reno, panggilnya pelan. Iya, Non. Maaf, saya agak basah. Hujannya tiba-tiba. Kenapa kamu datang juga? Bisa saja kau menunda. Reno tersenyum, meski Nadia tak bisa melihatnya. Saya janji datang setiap sore. Kalau saya tidak datang, siapa yang akan menemani Non mendengar suara hujan? Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menusuk lembut ke hati Nadia. Ia menunduk, menggigit bibir, dan tersenyum tanpa sadar. Untuk pertama kali sejak kehilangan penglihatannya, ia benar-benar tersenyum. Sore itu, Reno tidak langsung memijat. Ia hanya duduk di sebelahnya, mendengarkan hujan bersama. Sunyi, damai, tanpa kata. Reno, panggil Nadia lirih. Menurutmu, aku masih bisa sembuh? Reno menatap wajahnya yang pucat dan menjawab dengan nada lembut. Kalau Non percaya, Tuhan bisa menyembuhkan bahkan yang sudah dianggap mustahil. Kadang mata manusia tertutup bukan karena rusak, tapi karena hati terlalu banyak beban. Nadia menarik napas dalam. Kata-kata itu seperti menampar dan menyembuhkan di saat yang sama. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Kamu siapa sebenarnya? Tanyanya pelan. Reno tertawa kecil. Saya cuma orang biasa, Non. Cuma tukang pijat yang belajar percaya pada Tuhan. Sejak hari itu, ada perubahan dalam diri Nadia. Ia mulai bangun pagi, duduk di balkon mendengarkan suara burung. Ia mulai makan teratur, bahkan sesekali bercanda dengan perawatnya. Pak Surya, ayahnya, memperhatikan perubahan itu dengan bingung. Ia tahu, semua dimulai sejak Reno datang. Tapi di hatinya masih tersisa ragu. Orang itu siapa sebenarnya? Tanyanya pada sang perawat. Namanya Reno, Pak, jawab perawatnya. Orangnya sopan, jujur, rajin. Tapi, hidupnya sederhana. Pak Surya mengangguk pelan, tapi wajahnya tetap tegang. Aku tidak mau anakku terlalu dekat dengan orang seperti itu, gumamnya. Dunia mereka berbeda. Namun tanpa sepengetahuannya, setiap sore Nadia dan Reno semakin akrab. Mereka berbicara lama setelah sesi terapi selesai. Nadia mulai membuka diri, menceritakan ketakutan, luka, dan rasa putus asanya. Reno hanya mendengarkan, tanpa menghakimi, tanpa nasihat muluk. Ia hanya hadir. Dengan ketenangan yang menenangkan hati. Dan bagi seseorang yang hidup dalam kegelapan, kehadiran yang tulus adalah cahaya paling terang di dunia. Sore itu, saat cahaya jingga mulai merayap ke jendela kamar, Nadia menatap kosong ke arah tempat Reno biasa duduk. Ia diam sejenak, lalu bertanya pelan, Reno, kamu gak bosan ya, dengar keluhan aku setiap hari? Reno tersenyum, seperti biasa. Tidak, Non. Saya justru bersyukur. Nadia mengernyit pelan. Bersyukur? Kenapa bisa begitu? Reno menarik napas pelan. Karena setiap keluhan Non, mengingatkan saya untuk bersyukur atas hidup saya yang sederhana. Tuhan tidak pernah memberi lebih dari yang bisa kita tanggung. Kalau Non kehilangan penglihatan,
Mungkin karena Tuhan ingin Non melihat dengan cara yang baru. Nadia terdiam. Kata-kata itu terasa menampar, tapi sekaligus menenangkan. Ia ingin marah karena Reno membuatnya sadar. Tapi entah kenapa, di balik semua itu, ada rasa kagum yang perlahan tumbuh di hatinya. Hari-hari berikutnya, perasaan aneh itu semakin kuat. Nadia mulai menunggu kehadiran Reno. Ia mulai mengenali langkahnya, suara napasnya, bahkan aroma minyak kayu putih yang selalu menandai waktu penyembuhan dimulai. Ia tak tahu apakah itu cinta, tapi satu hal pasti, pria sederhana itu telah mengubah harinya. Namun di sisi lain, Pak Surya, ayah Nadia, mulai curiga. Ia sering melihat putrinya tersenyum sendiri setelah Reno pulang. Ia takut sesuatu yang tidak pantas terjadi. Sampai akhirnya, suatu sore, ia menunggu Reno di depan pintu. Begitu Reno datang, suara Pak Surya terdengar tegas namun dingin. "Kau orang baik, saya tahu. Tapi mulai besok, tidak usah datang lagi. Nadia butuh dokter, bukan tukang pijat jalanan." Reno terdiam lama, lalu menunduk sopan. "Baik, Pak. Saya mengerti." Namun sebelum pergi, ia berkata pelan, "Kalau suatu hari Non mencari saya, sampaikan padanya saya tetap berdoa agar matanya terbuka, meski saya tidak di sana." Sore itu, langkah yang biasa terdengar tak muncul lagi. Nadia menunggu. Setiap detik terasa lama. Tapi tak ada suara pintu terbuka, tak ada aroma minyak kayu putih, tak ada Reno. Hatinya runtuh. Ia baru menyadari, bukan hanya matanya yang buta, tapi hatinya pun mulai kehilangan arah tanpa pria itu. Malamnya, dalam kamar yang gelap dan sunyi, Nadia berbisik lirih. "Reno, entah kenapa dunia ini terasa lebih gelap tanpa kamu." Sejak Reno tak lagi datang, hari-hari Nadia berubah sunyi. Ruang tamu yang dulu hangat kini kosong. Aroma minyak kayu putih yang biasa menenangkan kini, hanya tersisa samar-samar di udara. Setiap sore, Nadia duduk di kursi dekat jendela, menggenggam cangkir teh yang tak pernah ia teguk. Ia menunggu suara langkah itu, tapi yang datang hanya angin sore, membawa bisikan rindu yang menggigit. "Pak, kenapa Reno nggak datang lagi?" tanya Nadia pada perawatnya. Perawat itu menunduk, canggung. "Maaf, Non. Ayah Non yang meminta begitu. Katanya Non sudah cukup membaik." "Cukup membaik?" gumam Nadia lirih. "Tidak, aku belum sembuh. Aku belum selesai bicara dengannya." Malamnya, Nadia memanggil ayahnya. "Kenapa, Ayah? Kenapa kau larang Reno datang?" Pak Surya menatapnya tegas. "Dia orang jalanan, Nadia. Ayah tidak mau ada gosip yang merusak nama baik keluarga. Kau butuh dokter, bukan tukang pijat miskin." "Dia bukan sembarang orang, Yah." Suara Nadia bergetar. "Dia satu-satunya alasan kenapa aku masih mau hidup." Pak Surya terdiam, terkejut mendengar itu. Tapi suaranya tetap kaku. "Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya, Nadia. Dunia kalian berbeda. Aku hanya ingin melindungimu." Air mata jatuh di pipi Nadia. "Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku merasa seperti tahanan di rumah ini." Ia berbalik, masuk ke kamar, dan menutup pintu perlahan, menyisakan luka di hati yang semakin dalam. Beberapa hari kemudian, Nadia membuat keputusan besar. Dengan bantuan perawatnya, ia meminta diantar ke taman kota. Tempat yang dulu Reno pernah bilang sering ia datangi untuk menenangkan diri. "Kalau Tuhan izinkan, aku akan menemukan dia," bisik Nadia di dalam mobil. Saat tiba di taman, langit berwarna jingga keemasan. Anak-anak berlarian, penjual asongan lewat, dan di kejauhan terdengar suara seseorang bersenandung lirih, lagu rohani yang tenang. Hati Nadia bergetar. Ia mengenali suara itu. "Reno," panggilnya pelan. Lagu itu berhenti. Langkah-langkah mendekat. "Non Nadia?" Suara itu terdengar kaget dan canggung. Nadia tersenyum, menahan tangis. "Akhirnya, aku menemukanmu." Reno terpaku. Ia tak menyangka gadis itu akan mencarinya sejauh ini. "Non,
Kenapa datang ke sini? Kalau ayah non tahu. Aku tidak peduli, potong Nadia cepat. Aku hanya ingin berterima kasih. Sejak kau pergi, aku baru sadar aku butuh kamu, Reno. Bukan karena aku buta, tapi karena kamu membuatku merasa hidup. Reno menunduk. Matanya berkaca-kaca. Non, saya cuma orang biasa. Saya tidak pantas berdiri di samping Non. Tapi hatimu tidak biasa, jawab Nadia cepat. Dan mungkin itu yang selama ini aku cari. Reno terdiam lama. Lalu tersenyum kecil, hampir tak terlihat. Kalau begitu, izinkan saya tetap berdoa untuk Non. Meski dari jauh. Hari itu menjadi awal perubahan besar. Tanpa sepengetahuan sang ayah, Nadia mulai sering menemui Reno di taman. Mereka berbicara banyak hal, tentang kehidupan, kehilangan, dan harapan. Reno mengajarinya mendengar dunia. Suara daun yang bergesekan, gemericik air, napas sendiri. Dunia tidak hilang hanya karena mata tertutup, katanya suatu sore. Kadang justru lebih indah saat kita berhenti melihat dan mulai merasakan. Nadia mulai menulis kembali di jurnal kecilnya. Tulisan-tulisannya bukan lagi tentang luka, tapi tentang kedamaian. Tentang cinta. Tentang sembuh. Bukan di matanya, tapi di hatinya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sesuatu yang tak terduga sudah menunggu di antara mereka. Sore itu, langit di atas rumah keluarga Adisha tampak kelabu. Angin dingin bertiup lembut, membawa suasana yang aneh, seperti pertanda sesuatu yang tak baik akan terjadi. Begitu Nadia melangkah masuk ke ruang tamu, ayahnya sudah duduk di sana. Wajahnya tegang, penuh kemarahan yang ditahan. "Kemana saja kamu?" Suaranya dingin, menusuk seperti bilah tajam. Nadia terdiam. Ia tahu pertanyaan itu bukan sekadar basa-basi. "Kau pergi menemui pria itu, kan?" bentak Pak Surya. Nadia menggigit bibirnya. "Ayah, aku hanya..." "Cukup," bentak ayahnya lagi, kali ini lebih keras. "Kau sadar tidak? Dunia akan menertawakan kita?" Anak pemilik perusahaan besar bergaul dengan tukang pijat kumuh. Air mata jatuh dari mata Nadia. Suaranya bergetar. "Kenapa ayah selalu melihat orang dari hartanya? Ayah tahu, Reno lebih kaya dari siapapun yang aku kenal. Bukan dengan uang, tapi dengan hatinya." "Cukup, Nadia," suara Pak Surya meninggi. "Mulai besok, kamu akan pindah ke villa di puncak. Jauh dari pengaruh orang itu." Nadia mencoba melawan, tapi tubuhnya lemah. Ia tak sanggup berkata apa-apa lagi. Malam itu, ia hanya bisa menangis, memeluk buku catatan yang berisi doa-doa Reno. "Reno, maafkan aku," bisiknya lirih. "Aku tak bisa menemuimu lagi." Sementara itu, di tempat lain, Reno duduk di bangku taman. Langit senja memerah, daun-daun berguguran, dan angin sore berembus lembut. Tapi di dadanya, ada kekosongan yang aneh. Ia tahu, sesuatu telah terjadi. Entah mengapa, hatinya gelisah, seolah separuh jiwanya hilang. Ia menatap ke langit, lalu berdoa pelan. "Tuhan, aku tidak tahu rencana MU. Tapi kalau benar aku hanya diutus untuk menuntun Nadia keluar dari kegelapan, maka biarlah kehendak MU yang jadi. Sembuhkan dia, walau tanpa kehadiranku." Malam itu, hujan turun pelan. Langit seperti ikut menangis. Dan di dua tempat berbeda, dua hati yang saling merindukan itu berdoa kepada Tuhan yang sama. Satu dalam gelap, satu dalam hujan. Keduanya menanti mukjizat yang belum datang. Malam itu, Nadia bermimpi. Ia berjalan di taman yang pernah ia datangi bersama Reno. Di ujung jalan, berdiri sosok pria itu, dengan wajah bercahaya dan senyum yang tenang. "Lihatlah dengan hatimu, Nadia," ucap Reno dalam mimpi itu, "dan matamu akan terbuka." Ketika Nadia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, cahaya terang tiba-tiba menyelimuti segalanya. Ia terbangun dengan air mata di pipi. "Apakah itu pertanda Tuhan?" bisiknya pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut lagi.
Hari-hari di villa terasa panjang dan sepi. Udara puncak dingin menusuk kulit, tapi yang lebih menusuk adalah sunyi yang membekukan hati. Ayahnya sengaja menjauhkan segala hal yang mengingatkannya pada Reno. Minyak pijat, bunga liar di vas, bahkan buku catatan berisi doa-doa Reno diam-diam dibuang oleh perawat baru. Setiap malam, Nadia duduk di balkon. Ia menatap langit yang tak bisa ia lihat, tapi seolah bisa merasakannya. Reno, kau tahu? Aku mulai lupa wajahmu. Tapi anehnya, aku masih bisa merasakan ketenangan setiap kali mengingat suaramu. Angin berhembus lembut, membawa suara dedaunan bergesekan. Dalam hening itu, Nadia berdoa. Bukan lagi meminta matanya sembuh, tapi meminta kekuatan untuk menerima segalanya. Namun jauh di lubuk hatinya, masih ada api kecil yang belum padam. Harapan bahwa mukjizat yang dijanjikan Reno, suatu hari akan datang. Sementara itu di Jakarta, Reno jatuh sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan semangat hidupnya perlahan padam. Sejak tak lagi bertemu Nadia, seolah jiwanya ikut hilang. Ia masih bekerja di tempat pijat sederhana, tapi pikirannya selalu melayang. Setiap kali melihat bunga kamboja putih di jalan, ia teringat Nadia. Gadis yang keras kepala tapi penuh cahaya. Suatu malam, Reno bermimpi. Dalam mimpinya, Nadia duduk sendirian di taman, dikelilingi kabut putih. Ia mencoba memanggil, tapi suaranya tak sampai. Lalu terdengar suara lembut. Pergilah padanya. Ia membutuhkanmu untuk melihat lagi. Bukan dengan mata, tapi dengan cinta yang tulus. Reno terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap langit-langit kamar kontrakan, lalu berbisik pelan. Kalau ini panggilan MU, Tuhan tuntun aku padanya lagi. Aku tak punya apa-apa, tapi aku punya doa. Beberapa hari kemudian, badai besar melanda puncak. Petir menyambar, angin mengamuk, dan hujan turun tanpa henti. Di tengah suara guntur, Nadia duduk di kamarnya, memeluk lutut. Tubuhnya menggigil. Tapi bukan hanya karena dingin, ada rasa hampa yang menusuk dada. Tiba-tiba, dari luar, terdengar suara langkah tergesa. Seperti seseorang berlari menembus hujan. Perawatnya panik. "Non, ada orang memaksa masuk." Nadia bangkit perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Pintu villa terbuka keras. Di ambang pintu, berdiri seorang pria basah kuyup, dengan pakaian lusuh dan napas berat. "Reno," suara Nadia bergetar. "Itu kamu?" Reno tersenyum lemah. "Saya dengar non sakit," katanya lirih. "Saya datang bukan untuk melawan perintah ayah non, tapi karena saya tahu Tuhan belum selesai menulis kisah kita." Pak Surya yang baru turun dari tangga langsung marah. "Berani sekali kau masuk rumah ini. Keluar sebelum aku panggil penjaga." Reno menunduk sopan, tapi matanya menatap Nadia dengan keyakinan yang dalam. "Pak, saya tahu saya tak pantas berada di sini. Tapi biarkan saya bicara sebentar saja. Saya tidak datang untuk mengambil apapun, saya hanya ingin menepati janji saya, untuk berdoa." "Cukup," bentak Pak Surya. "Kau pikir doamu bisa menyembuhkan kebutaan anakku?" Namun sebelum sempat mengusir Reno, suara Nadia memotong dengan tegas. "Biarkan dia, yah, tolong, biarkan dia." Ruangan itu hening. Pak Surya menatap putrinya yang kini berdiri tegak di tengah ruang tamu. Masih buta, tapi wajahnya penuh ketenangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Reno," ucap Nadia pelan, air matanya jatuh. "Aku ingin kau lakukan seperti dulu. Doakan aku, bukan untuk sembuh, tapi agar hatiku kuat menerima semua ini." Reno perlahan melangkah mendekat. Wajahnya basah oleh hujan, tapi matanya memancarkan keyakinan yang tak biasa. Tangannya yang kasar menggenggam jemari Nadia dengan lembut. "Non," katanya pelan, "saya tidak pernah berhenti berdoa sejak hari terakhir saya meninggalkan rumah ini. Tapi malam ini, saya merasa Tuhan menyuruh saya datang, bukan hanya untuk menguatkan hati Non, melainkan untuk menunjukkan kuasanya."
Reno lalu berlutut di depan Nadia, menundukkan kepala, dan mulai berdoa. Suaranya bergetar, namun penuh ketulusan. "Ya Tuhan," ucapnya lirih, "kalau Engkau berkenan, pulihkanlah hamba MU ini." Bukan agar dia sombong atas kesembuhannya, tapi agar semua tahu bahwa kasih dan iman lebih kuat dari segalanya. Air mata Nadia jatuh, membasahi tangan Reno. Di luar, hujan semakin deras. Petir menyambar, angin menabrak jendela. Dan di tengah semua itu, sesuatu yang hangat mulai menjalar di pelipisnya, seperti sinar lembut yang menembus kegelapan. Nadia menahan napas. Cahaya samar muncul di matanya. Lalu siluet wajah Reno perlahan tampak, kabur, tapi nyata. "Reno," bisiknya lirih, "tak percaya. Aku bisa melihatmu." Pak Surya tertegun. Perawat menutup mulutnya menahan teriakan. Nadia menatap sekeliling, matanya terbuka lebar, air mata mengalir deras. Ia memegang wajah ayahnya, lalu menatap Reno yang kini tersungkur di lantai, menangis haru. Ini mukjizat," ucap Nadia terisak. "Aku benar-benar bisa melihat lagi." Reno menatapnya dengan mata yang juga basah. "Bukan saya yang menyembuhkan, Non," katanya pelan. "Tuhan yang bekerja. Saya hanya jadi perantara kasih-Nya." Pak Surya melangkah mendekat, suaranya bergetar. "Maafkan saya, Nak. Saya salah menilai. Saya melihat kemiskinanmu, tapi buta terhadap kemuliaan hatimu." Reno menggeleng dengan senyum damai. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin ini cara Tuhan membuka mata kita semua." Malam itu berubah menjadi malam penuh air mata dan syukur. Hujan masih turun, tapi kali ini tak menakutkan. Rasanya lembut, seperti berkah yang turun dari langit. Nadia memeluk ayahnya, lalu berbalik dan memeluk Reno. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia benar-benar melihat dunia, dan pria yang dulu ia hina, kini menjadi cahaya hidupnya. "Reno," katanya lembut, "kau datang di saat aku kehilangan segalanya, dan ternyata kau membawakan aku semuanya kembali." Reno tersenyum kecil. "Kalau begitu, saya akan terus berdoa, agar Non tidak kehilangan cahaya itu lagi. Bukan cahaya mata, tapi cahaya hati." Dan malam itu, di bawah derasnya hujan, di hadapan langit yang menjadi saksi, dua jiwa yang dulu berbeda dunia kini disatukan oleh cinta, iman, dan mukjizat yang nyata. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai villa. Burung-burung berkicau, embun menetes di dedaunan, dan angin membawa aroma tanah yang basah. Nadia berdiri di balkon, menatap langit biru yang sudah lama tak ia lihat. Dunia terasa baru, seolah Tuhan mengembalikan semua warna yang pernah hilang. Ia menutup mata, tersenyum, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, dan terima kasih, Reno." Sejak malam mukjizat itu, segalanya berubah. Pak Surya tak lagi memandang Reno dengan curiga. Bahkan, ia meminta pria sederhana itu tinggal beberapa hari di villa, sebagai tamu kehormatan. "Tanpa kamu, aku mungkin kehilangan anakku untuk selamanya," ucap Pak Surya suatu malam. Reno hanya tersenyum. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Hanya mengikuti suara hati yang Tuhan taruh di dada saya." Namun bagi Nadia, Reno bukan sekadar penyembuh. Ia adalah alasan mengapa hatinya bisa hidup kembali. Setiap pagi, mereka berjalan di taman villa, berbincang ringan tentang masa depan. Reno mengajarinya hal-hal sederhana. Menyiram bunga, menanam sayur, bahkan membuat teh hangat dari daun mint di kebun belakang. "Dunia tidak selalu harus gemerlap, Non," kata Reno suatu pagi sambil menatap langit. "Kadang, yang kita butuhkan hanya sedikit kedamaian, dan seseorang yang mau duduk diam mendengarkan." Nadia menatapnya lembut. "Aku sudah punya keduanya, bersamamu." Namun kebahagiaan itu membawa dilema tersendiri. Suatu sore, Pak Surya memanggil Nadia ke ruang kerjanya. Nada suaranya pelan, tapi serius. "Nadia," katanya, "ayah tahu perasaanmu pada Reno. Tapi ayah ingin kau berpikir matang."
Reno orang baik, tapi hidupnya keras. Ayah hanya takut, kau akan menyesal nanti. Nadia menatap ayahnya dengan mata yang tenang. Yah, ucapnya perlahan, aku pernah kehilangan penglihatan. Dan saat itu, Tuhan mengirim Reno untuk membukakan mataku. Bukan hanya mataku yang ini, katanya sambil menunjuk matanya, tapi juga hatiku. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Surya terdiam lama. Di matanya yang dulu keras, kini tampak air bening yang hampir jatuh. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Baiklah, kalau itu keputusanmu, ayah tak akan menghalangi lagi." Sejak hari itu, kehidupan di villa kembali tenang. Hari demi hari berlalu, dan kabar tentang kesembuhan Nadia mulai menyebar ke banyak tempat. Dokter-dokter yang dulu memvonisnya mustahil sembuh kini datang silih berganti. Salah satu dokter berkata dengan nada takjub, "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya secara medis. Tapi apapun yang terjadi, ini adalah mukjizat." Nadia tersenyum sambil menatap Reno di sampingnya. "Dokter, mukjizat itu bukan kebetulan," ucapnya lembut. "Ia datang lewat cinta yang tulus." Kisah mereka mulai dikenal. Media menulis tentang cinta yang menyembuhkan. Banyak yang ingin mewawancarai mereka, tapi Reno menolak semua undangan. Ia tetap hidup sederhana, seperti tak ada yang berubah. Ketika Pak Surya ingin memberinya hadiah besar, Reno hanya menggeleng sambil tersenyum. "Cukup tahu bahwa Nona Nadia bahagia, itu sudah jadi upah terbesar buat saya." Kerendahan hatinya membuat Nadia semakin kagum. Ia sering memandangi wajah Reno di malam hari, saat pria itu berdoa dalam diam. Suatu malam, ia berkata pelan, "Reno, apa kau tak ingin hidup yang lebih baik? Rumah besar, pekerjaan tetap?" Reno menatapnya lembut. "Saya sudah punya semuanya, Non. Rumah saya adalah hati yang tenang, dan pekerjaan saya adalah melayani orang lain." Nadia terdiam. Di tengah dunia yang rakus akan harta, ada satu pria yang hanya mengejar kedamaian. Dan itulah alasannya, mengapa ia mencintai Reno dengan sepenuh hati. Beberapa bulan kemudian, mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Pak Surya bahkan menawarkan pekerjaan tetap untuk Reno di yayasan sosial milik keluarga mereka. Reno menerimanya, tapi dengan satu syarat. "Saya ingin yayasan itu menolong orang-orang yang kehilangan harapan, seperti Nadia dulu." Pak Surya menepuk bahunya dengan mata berkaca. "Kau benar-benar berbeda, Nak. Kau tak hanya menyembuhkan anakku, tapi juga menyembuhkan aku dari kesombongan." Di bawah bimbingan Reno, yayasan itu berkembang pesat. Mereka membuka program bagi pasien cacat netra, anak yatim, dan warga miskin. Nadia ikut aktif menjadi juru bicara dan motivator. Setiap kali berbicara di depan publik, ia selalu menyebut nama Reno dengan senyum hangat. "Dia bukan malaikat," katanya dalam satu acara. "Tapi lewat dirinya aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang punya segalanya, melainkan siapa yang tetap tinggal saat semuanya hilang." Suatu sore, mereka kembali ke taman tempat pertama kali bertemu. Langit berwarna jingga, sama seperti dulu. Reno duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk, sementara Nadia berdiri di depannya, menatap dengan penuh rasa syukur. "Lucu ya," kata Nadia pelan, "dulu aku menertawakanmu karena bajumu lusuh." Ia tertawa kecil. "Sekarang aku ingin tertawa lagi, tapi karena bahagia bisa bertemu kamu." Reno ikut tertawa. "Kalau waktu bisa diulang, saya akan tetap datang ke rumah Non hari itu. Walau harus kehujanan dan dihina lagi, saya tak akan menyesal." Nadia menggenggam tangannya erat. "Dan kalau waktu bisa diulang, aku tak akan menunggu sampai buta untuk melihat siapa dirimu sebenarnya." Keduanya tertawa, tapi di mata mereka ada air bening yang berkilau diterpa cahaya senja. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, memantulkan sinar keemasan di wajah mereka. Dua manusia, yang dulu hidup di dunia berbeda, kini disatukan oleh cinta dan iman. Tahun-tahun berlalu. Nadia dan Reno menikah dalam upacara sederhana,
disaksikan oleh anak-anak yatim dari yayasan mereka. Tidak ada gaun mewah, tidak ada pesta besar, hanya kebahagiaan yang murni dan tulus. Pak Surya menangis haru di pelaminan, memeluk menantunya dengan penuh kasih. Ia tahu, pria itu bukan hanya penyembuh bagi Nadia, tapi juga bagi dirinya sendiri. Sejak hari itu, setiap kali Nadia menceritakan kisah hidupnya di depan orang banyak, ia selalu mengakhiri dengan kalimat yang sama, kalimat yang lahir dari pengalaman hidupnya sendiri. Kadang, Tuhan menutup mata kita bukan untuk menghukum, tapi agar kita belajar melihat dengan hati. Karena cinta sejati selalu tahu caranya menyembuhkan.